Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap selalu penuh semangat ketika kita bangun pagi, karena selalu setiap hari adalah hari Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, seperti lagu yang kami naikkan, bahwa kami memiliki sahabat yang tidak terpisahkan karena ada Kristus yang menyatukan. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Lukas 16 ayat 1-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Judul, bagaimana memakai uang. Dalam cerita ini, Yesus meminta kita melihat kecerdikan si bendahara. Ketika ia nyaris dipecat tuannya, ia mencari akal.
Ia mengurangi jumlah hutang orang yang berhutang kepada tuannya. Ada tafsir mengatakan ia mengurangi utang mereka sejumlah komisi yang seharusnya diperolehnya. Jadi, ia rela tidak mendapat komisi, tapi orang lain senang supaya kelak ia bisa ditolong orang-orang itu juga. Ayo, pakai uang kita dengan bijak untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami untuk boleh mempergunakan uang kami dengan bijak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang tua kita memberikan uang saku kepada kita, itu menjadi hak milik kita. Dan bukan berarti kemudian kita boleh menjajankan semuanya. Anak-anak, sisihkan sebagian untuk kita tabung. Karena dengan menabung, kita mempersiapkan diri kita untuk keperluan yang lainnya. Dan selalu yakinlah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.